Selamat pagi pemirsa, perkara pembunuhan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat memasuki babak akhir. Setelah melalui rangkaian persidangan selama hampir 4 bulan, para terdakwa akan menghadapi sidang pembacaan vonis. Pemirsa, perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki babak akhir. Satu persatu pelaku persekongkolan menanti vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termasuk puluhan aparat kepolisian yang ikut terseret drama Verdi Sambo. Lalu bagaimana awal mula kasus ini? Berikut kami hadirkan kembali awal mula terkuaknya kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Berawal dari viralnya video inilah, kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendapatkan atensi nasional. Meski dalam tekanan, beragam upaya dilakukan oleh keluarga demi mengungkap tabir misteri kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pasalnya, sejumlah kejanggalan dari teka-teki tewasnya Brigadir J masih meninggalkan tanda tanya. Siapa dalang dan apa motifnya hingga Brigadir J dihabisi secara keji. Kami sangat terkejut waktu pertama kali mengetahui kita sudah meninggal kejadian di rumah Pak Heri. Ternyata ini sudah terang benderang gini oleh Pak Listio Sigit. Apapun merasa shock lah, kok bisa begitu. Ayah Brigadir J Samuel Huta Barat mengaku terkejut saat mengetahui putra sulungnya tewas dalam aksi baku tembak dengan rekannya. Dirinya pun semakin terkejut saat diberitahu bahwa jenazah Brigadir J tidak boleh dibuka oleh pihak keluarga. Hal ini pun memunculkan dugaan keluarga ada yang tidak wajar dari kematian Brigadir J. Keterkejutan keluarga belum juga usai ketika keluarga menemukan luka di sekujur tubuh Brigadir J. Polri pun akhirnya menurunkan tim khusus untuk menangani kasus ini. Demikian juga Komnas HAM yang menggelar investigasi untuk mengungkap sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Salah satu tahapan untuk mengungkap fakta adalah melalui proses ekshumasi atau otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. 27 Juli 2022, dengan dikawal puluhan personil kepolisian dari Polda Jambi, makam Brigadir J di pemakaman Sukamakmur di Muaro Jambi diekshumasi atau dibongkar. Suasana haru terpancar dari raut muka keluarga ketika melantunkan doa bagi almarhum Brigadir J di makam. Usai proses pengangkatan peti selesai, jenazah segera dibawa ke Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi untuk diotopsi. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat, semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh. Hasil otopsi ulang tim medis RSUD Sungai Bahar ditemukan sejumlah luka tembak di tubuh Brigadir J dengan tembakan yang mematikan menembus dari bagian kepala ke hidung. Pemirsa, pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki babak akhir, di mana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pembacaan vonis hari Senin. Keluarga Yosua menuntut keadilan dan berharap Verdi Sambo dapat dihukum mati. Berikut kami hadirkan kembali perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua.
Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Pasalnya, sejumlah kejanggalan dari teka-teki tewasnya Brigadir J masih meninggalkan tanda tanya. Siapa dalangnya dan apa motifnya hingga Brigadir J dihabisi secara keji? Ayah Brigadir J Samuel Huta Barat mengaku terkejut saat mengetahui putra sulungnya tewas dalam aksi baku tembak dengan rekannya. Dirinya pun semakin terkejut saat diberitahu bahwa jenazah Brigadir J tidak boleh dibuka oleh pihak keluarga. Hal ini pun memunculkan dugaan keluarga ada yang tidak wajar dari kematian Brigadir J. Keterkejutan keluarga belum juga usai ketika keluarga menemukan luka di sekujur tubuh Brigadir J. Saya sangat terkejut waktu pertama kali mengetahui kita sudah meninggal. Kejadian di rumah Pak Heri. Ternyata Amit ini sudah terang benderang dinilai oleh Pak Listio sih gimana kata Polri. Yang saya shock banget, kok bisa begitu. Pengungkapan kasus penembakan Brigadir Yosua terus berjalan. Awalnya, Brigadir Yosua dikabarkan tewas dalam aksi tembak-menembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta. Brigadir Yosua merupakan sopir Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Sejumlah kejanggalan ditemukan pada jenazah Brigadir Yosua. Tidak hanya itu, publik mempertanyakan mengapa Polri baru memberikan keterangan 3 hari setelah peristiwa penembakan. Beragam kejanggalan semakin membuat kasus ini mencuat dan mendapat atensi publik yang meminta Polri untuk mengusut tuntas. Bahkan Presiden Joko Widodo ikut berkomentar. Jokowi meminta kasus penembakan Brigadir Yosua diusut seterang-terangnya. Usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Selang sesaat, Kapolri mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka baru kasus penembakan Brigadir Yosua. Tim khusus Polri menemukan bahwa Verdi Sambo memerintahkan Barada Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Brigadir Yosua. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Motif pembunuhan Brigadir Yosua hingga kini masih belum sepenuhnya terpecahkan. Meski para tersangka telah ditetapkan, termasuk pelaku utama yakni Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, nyatanya kasus ini masih menyimpan sejumlah teka-teki. Salah satunya misteri pelecehan seksual yang kerap diungkapkan Putri Chandrawati alias PC. Meski seringkali tidak konsisten, namun PC tetap mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki babak baru. Polisi sudah menetapkan 5 tersangka yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer. Sidang perdana pembunuhan Brigadir Yosua digelar 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sekaligus obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Yosua. Dalam perkara pembunuhan berencana, Sambo disangkakan melanggar pasal 340 dan pasal 338. Sementara dalam perkara obstruction of justice, Verdi Sambo diancam pidana pasal 221 dan pasal 55. Atas perbuatannya, Verdi Sambo terancam hukuman mati atau seumur hidup, menjadikannya sebagai jenderal polisi pertama yang diancam hukuman berat. Tangis ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak pecah saat menjadi saksi di sidang pembunuhan putranya dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati.
Rosti meminta Ferdi Sambo bertobat dan menyebut mantan Jenderal Bintang 2 itu telah merampas nyawa anaknya dengan sadis. Anak saya, Bapak habisi. Nyawanya Bapak rampas. Itu adalah hak Tuhan, Bapak. Kata Bapak saya dengarkan di media. Bapak adalah ciptaan Tuhan. Ini ya, Bapak saya kutip ini. Pemberitahuan di media. Bapak adalah ciptaan Tuhan. Yang seiman dengan kami ibunya. Dengan anakku membuat saya Yosua yang sudah Bapak habisin. Ferdi Sambo mengaku menyesal karena tidak mampu menahan emosi akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Ia pun akhirnya meminta maaf kepada keluarga Brigadir Yosua. Dalam sidang sebelumnya, momen haru terekam ketika terdakwa Barada Eliezer bersimpuh dan meminta maaf di depan kedua orang tua Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mulai dari saksi yang diajukan jaksa penuntut umum, saksi dari pihak terdakwa hingga saksi ahli. Ia bersikeras mengaku tak memerintahkan Barada E untuk menembak Brigadir J saat peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya di Kompleks Polri Tanjung Duren, Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Dia mengaku hanya memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar Yosua saat itu. Yang menjadi momen penentu Richard Eliezer menembak Brigadir Yosua Huta Barat menjadi perdebatan di ruang sidang. Sambo mengaku tidak berpikir untuk memukul atau menembak Yosua. Sementara Eliezer mengatakan bahwa Sambo secara jelas memerintahkannya untuk menembak Yosua. Ferdi Sambo mengaku memerintahkan ajudannya memanggil ambulans usai penembakan terhadap Brigadir J. Sambo berpikir nyawa anak buahnya itu masih bisa diselamatkan setelah ditembak Barada E. Ketika Brigadir J ditembak dan tersungkur, Sambo mengaku panik dan sempat meminta Barada E berhenti menembak. Sementara itu kesaksian orang-orang terdekat Sambo membuat hakim geram. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, dicecar hakim saat ditanya soal kejadian di Magelang yang melatar belakangi pembunuhan Brigadir J. Hakim menilai kesaksian Susi hasil rekayasa dan tidak masuk akal. Sementara itu sejumlah saksi juga dimintai keterangannya di sidang obstruction of justice kasus tewasnya Yosua. Anak buah Ferdi Sambo ini mengaku kecewa, marah terhadap atasannya yang menyeret mereka ke meja hijau. Belum lagi nama baik mereka tercoreng, bahkan harus dipecat dari institusi karena mengikuti perintah atasan. Publik tentu menunggu dan berharap pengungkapan kasus ini bisa transparan. Penyelesaian kasus penembakan yang memakan korban jiwa ini akan menjadi pertaruhan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Selain itu pemirsa, 7 jam lebih rekonstruksi pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat digelar pihak kepolisian. Sebanyak 78 adegan diperagakan para tersangka termasuk sang justice collaborator Richard Eliezer. 30 Agustus 2022, pihak kepolisian akhirnya menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di 2 lokasi. Selain Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, 2 ajudan yakni Ricky Rizal dan Richard Eliezer, serta supir pribadi Sambo Kuat Ma'ruf dihadirkan dalam reka adegan yang dilakukan di Jalan Saguling dan Duren 3, Jakarta. Lokasi pertama rekonstruksi digelar di rumah pribadi Ferdi Sambo. Sementara reka adegan di rumah Magelang yang diduga menjadi pemicu pembunuhan dilakukan di lokasi pengganti. Meski Mabes Polri semula mengumumkan total 78 adegan, namun Komnas HAM menyebut hanya terdapat 74 adegan yang direka ulang, dengan 16 adegan di TKP Rumah Magelang, Jawa Tengah, yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan 8 Juli. Rekonstruksi di rumah pribadi Ferdi Sambo diperagakan 35 adegan, meliputi peristiwa tanggal 8 Juli dan pasca pembunuhan Brigadir Yosua. 9
Sementara rekonstruksi di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 diperagakan 27 adegan. Didampingi kuasa hukumnya, kelima terdakwa yang kala itu masih menjadi tersangka merekonstruksikan seluruh adegan dengan mengenakan baju tahanan kecuali Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Richard Eliezer mendapatkan pengamanan khusus termasuk dari pihak LPSK. Sementara dalam reka adegan yang berhadapan dengan Ferdi Sambo, Eliezer sempat digantikan dengan pemeran pengganti. Dalam rekonstruksi, penyidik memberikan kesempatan kepada seluruh tersangka untuk memaparkan kronologi versi mereka. Ini yang tadi dimaksud, kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini, khususnya para tersangka. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota, ya, saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa. Nah, oleh karena itu, kalau di dalam pemeriksaan ada namanya konfrontir. Kalau dalam rekonstruksi, kita memberikan kesempatan bagi mereka, kalau mereka menolak untuk melakukan adegan, kita akan menunjuk figuran. Sementara itu, tim kuasa hukum Brigadir Yosua kecewa lantaran mereka tidak diizinkan untuk menyaksikan proses rekonstruksi. Dalam rekonstruksi, Polri hanya mengizinkan pengawas eksternal, Kompolnas, dan Komnas HAM yang bisa menyaksikan rekonstruksi. Dari 78 adegan, ada satu momen yang menjadi sorotan. Saat dilakukannya reka adegan Ferdi Sambo yang tengah berkomunikasi dengan Putri Chandrawati. Sambo tiba-tiba memeluk istrinya yang nampak tertunduk lesu. Tidak diketahui apakah momen yang terjadi di sebuah ruangan di rumah pribadi mereka merupakan bagian dari reka adegan atau reaksi spontan Sambo terhadap sang istri. Ya, selanjutnya pemirsa, polisi memeriksa Ferdi Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri sekaligus atasan tersangka dari Richard Eliezer. Selain Ferdi Sambo, polisi juga memanggil Putri Chandrawati untuk dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Permohonan maaf kepada institusi Polri. Pada 4 Agustus tahun 2022, Ferdi Sambo memenuhi panggilan Mabes Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua, anak buahnya, di Divisi Propam Polri. Pembunuhan terjadi di rumah dinas Sambo di Jalan Duren 3, Kompleks Polri. Sebelum memasuki ruang pemeriksaan di Mabes Polri, Ferdi Sambo sempat menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Joshua Huta Barat. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. 2 jam usai pemeriksaan di Mabes Polri, Kapolri mengeluarkan telegram yang menyatakan memutasi Irjen Polisi Ferdi Sambo. Ya, pemirsa, tersangka Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menuju ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan vonis yang akan dijatuhkan kepada mereka. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita langsung saja bergabung dengan rekan jurnalis Muhammad Ardi. Ya, selamat pagi Ardi, bagaimana pantauan Anda dari Kejagung? Apakah sudah ada pergerakan terdakwa akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini? Ya betul bahwa pagi ini saya sedang berada di Kejaksaan Agung, di mana hari ini terdakwa Putri Chandrawati rencananya akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pantauan kami di Kejaksaan Agung pagi ini belum ada persiapan apapun, hanya ada mobil yang akan membawa dari Putri Chandrawati itu sendiri, di mana saat ini baru saja digelar apel pagi
di kawasan Kejaksaan Agung ini, begitu Aya. Ya. Baik Ardi, jika kami melihat di belakang Anda ini ada sejumlah kerumunan di situ ya. Apakah ada sterilisasi atau pengamanan yang dilakukan dari pihak kepolisian di sana? Ya, untuk pengamanan sendiri lebih tepatnya dilakukan oleh pihak Kejagung ya. Yang di belakang saya ini merupakan jaksa yang sedang melakukan apel pagi untuk rutin digelar pada hari Senin. Untuk pengamanan khusus sendiri tidak ada begitu. Pengamanan tetap biasa seperti biasanya, normal begitu Aya. Baik Ardi, apakah Anda sudah mendapatkan informasi bahwa terdakwa Putri Chandrawati akan dibawa pada pukul berapa nantinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, menurut informasi yang kami himpun, Putri Chandrawati akan dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta pada pagi hari ini sekitar pukul 8. Namun hal itu belum dapat kami tunggu apakah benar pukul 8 tersebut akan dibawa ke Pengadilan Negeri, dan kami akan tetap memberikan informasi tersebut kepada masyarakat, begitu Aya. Ya baik, terima kasih Ardi melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat menyeret sang atasan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo sebagai salah satu tersangka. Tak hanya Sambo, sang istri Putri Chandrawati juga ditetapkan sebagai tersangka. Berikut perjalanan Sambo dan Putri sebagai tersangka kasus ini. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat oleh rekan seprofesinya Brigadier Richard Eliezer di rumah atasannya Verdi Sambo pertengahan Juli 2022 menyeret sang mantan Kadif Propam Polri ke meja hijau. Aparat penegak hukum menempuh jalan yang cukup panjang dalam mengungkap Sambo sebagai otak di balik kejahatan itu. Guna memperlancar penyidikan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri seminggu usai kasus terkuak ke publik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Kapolri yang berjanji untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Kita putuskan Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Tim Inafis dan Puslap 4 Polri menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian, yakni rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta, guna mengungkap fakta sebenarnya di balik peristiwa. Pihak Mabes Polri juga melakukan ekshumasi atau autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua yang dimakamkan di kampung halaman korban di Jambi. Autopsi ulang tak hanya dihadiri internal Polri, namun juga eksternal termasuk para ahli forensik. Kasus ini pun menuai keterlibatan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM yang ikut menggali data dan keterangan yang komprehensif agar bisa mendukung pengungkapan kasus. Polri pun menetapkan 3 tersangka pertama dalam kasus ini, yakni Eliezer, ajudan Sambo lainnya Bribka Riki Rizal, dan asisten rumah tangga Sambo Kuat Ma'ruf. Salah satu yang disorot dalam pemeriksaan yakni sosok Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, yang memposisikan diri sebagai korban pelecehan seksual diduga dilakukan oleh Yosua. Putri menyalahkan almarhum Brigadir Yosua atas apa yang menimpa keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Namun desakan untuk mengungkap lebih dalam kasus ini terus mengalir, termasuk dari Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD. Iya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya, Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ya, memang harus hati-hati. Kan sudah tersangkanya udah 3.
Keterangan 3 itu bisa berkembang dan pasalnya itu 338, 340 dia yang baru ya, pembunuhan berencana. Nah itu nanti akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi perannya, apakah aktor intelektual atau eksekutor gitu. Penyelidikan terus berlanjut. Hingga akhir awal Agustus 2022, Kapolri mengumumkan kasus yang terjadi bukanlah tembak-menembak antara korban dan Eliezer, serta Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pada awal September 2022. Tim Sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, Tim Sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Selang seminggu, Polri juga memutuskan Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan Yosua usai menjalani serangkaian pemeriksaan. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, surat lagi pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Suami istri ini pun dijerat pasal pembunuhan berencana bersama 3 tersangka lainnya. Ferdi Sambo menjadi jenderal polisi pertama yang diancam hukuman pidana mati. Lima terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat memasuki babak akhir pemirsa, yakni pembacaan vonis. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan perpanjangan masa penahanan yang kedua kepada mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan kolega selama 30 hari. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengajukan perpanjangan masa penahanan Sambo CS. Perpanjangan 30 hari penahanan dihitung sejak 7 Februari 2023. Vonis akan diputuskan sebelum perpanjangan penahanan kedua habis. Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat sampai di babak akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun telah menjadwalkan sidang putusan untuk 5 terdakwa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun kembali mengajukan perpanjangan masa penahanan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat Ferdi Sambo CS selama 30 hari. Pengadilan Tinggi Jakarta sudah mengabulkan perpanjangan masa penahanan kedua ini. Penetapan perpanjangan 30 hari yang kedua dihitung sejak 7 Februari 2023 sampai 8 Maret 2023. Diketahui, masa penahanan Ferdi Sambo dan kolega habis pada 6 Februari 2023. Sementara persidangan terkait pembunuhan Brigadir Yosua belum usai. Masa perpanjangan tahanan kedua ini tidak akan dihabiskan. Alasannya, karena majelis hakim sudah akan memutuskan perkara Ferdi Sambo dan lainnya sesuai dengan agenda yang ditetapkan majelis hakim. Secara maraton, majelis hakim akan membacakan sidang putusan terhadap Ferdi Sambo, istri dan mantan anak buahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bakal menjalani sidang pembacaan vonis pada hari Senin 13 Februari 2023. Sedangkan pembacaan vonis Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf pada hari Selasa 14 Februari 2023. Dan Richard Eliezer bakal menjalani sidang pembacaan vonis pada hari Rabu 15 Februari 2023. Ya pemirsa, kita akan mengetahui kondisi terkini dari luar ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kita langsung saja ini bergabung dengan rekan Estra Ambarita. Ya, Estra, jam berapa nantinya rencana sidang vonis dimulai terhadap Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati? Selamat pagi Ayah dan juga pemirsa, terkait akan pukul berapa nanti persidangan untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ini kami masih menunggu konfirmasi. Namun jika berkaca pada persidangan sebelumnya, ini akan mulai sekitar pukul 9.30 atau tepatnya pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tempat saya mengabarkan. Namun bisa kami sampaikan hingga saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari para terdakwa, dan untuk ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di belakang saya ini masih dalam keadaan tertutup, belum diperkenankan masyarakat ataupun awak media untuk masuk ke dalam. Untuk
diketahui juga bahwa persidangan kali ini dilakukan pembatasan ini dengan alasan memang untuk di dalamnya terbilang sangat kecil sekali atau hanya memuat sekitar 30 sampai 50 orang. Kami masih menunggu konfirmasi dari para petugas nanti akan seperti apa nanti jalannya persidangan. Apakah pembatasan ini hanya dilakukan kepada masyarakat atau juga kepada awak media? Karena belum ada informasi secara resmi bagaimana nanti pengaturan. Mengingat memang ini menjadi salah satu sidang yang paling ditunggu-tunggu publik, yakni dengan agenda mendengarkan vonis untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tadi setibanya kami di sini juga kami melihat bahwa belum ada tanda-tanda pengamanan khusus yang dilakukan dari pihak kepolisian, karena sebelumnya dari pihak kepolisian juga menyampaikan terkait pengamanan ini akan dikerahkan atau diterjunkan tim gegana untuk memantau jika adanya nanti pergerakan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan seperti bom yang memang tidak diinginkan juga, kemudian hal-hal yang membuat tidak kondusifnya jalannya persidangan. Nantinya kami akan mengupdate seperti apa nanti jalannya persidangan dan bagaimana para terdakwa ini apakah dilakukan secara terpisah atau secara individual, yakni apakah dimulai dari Putri Chandrawati terlebih dahulu atau dimulai dari Ferdi Sambo. Karena sekali lagi ini menjadi hal-hal yang paling ditunggu publik, apakah nanti dari majelis hakim yakni Ima Santoso akan memutuskan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan tuntutan seumur hidup atau justru sebaliknya. Karena dalam tuntutan untuk kedua terdakwa ini berbeda tuntutannya, yakni untuk terdakwa Ferdi Sambo yakni seumur hidup, sementara untuk Putri Chandrawati dengan tuntutan 8 tahun. Ini yang paling dipertanyakan publik karena dalam motifnya juga adalah mengenai pelecehan seksual, bahwa Ferdi Sambo menyatakan ia tersulut emosinya sehingga ia pun melakukan pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli di Kompleks Duren 3 di Jakarta Selatan. Hal ini juga yang menjadi salah satu pemantik mengapa banyaknya atau terjadinya persidangan yang sudah berlarut-larut atau sudah cukup lama, mulai dari bulan 10 atau bulan Oktober hingga akan memasuki babak akhir pada hari ini 13 Februari 2023. Kembali ke Anda, Aya. Ya, Esra, tadi Anda mengatakan terkait dengan pengamanan ini sudah dilakukan. Bagaimana terkait dengan pengarahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan nantinya antisipasi membludaknya masyarakat yang ingin menyaksikan persidangan vonis ini? Jika kami menukil informasi dari berbagai laman, seperti dari pernyataan juga dari pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini disampaikan memang diperkirakan masyarakat akan sangat tinggi animonya untuk mendatangi persidangan ini atau babak akhir persidangan ini. Maka dari itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun akan melakukan pembatasan dengan memasang ataupun mengerahkan sejumlah petugas juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian, serta memasang layar yang ada di sisi luar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini artinya masyarakat diimbau tidak hanya bisa menyaksikan secara langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun bisa menyaksikan secara live streaming dari rumah ataupun di sisi luar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena di sisi luar ini diterapkan sebuah layar yang cukup besar di mana masyarakat bisa mendengarkan, menyaksikan secara langsung bagaimana jalannya persidangan. Jika membandingkan memang sisi luar dari sisi dalam, ini lebih besar sekali di sisi luar, masyarakat bisa duduk dan menyaksikan bagaimana nanti jalannya persidangan. Kalau hari ini sekali lagi agendanya adalah mendengarkan vonis dari hakim ataupun bola terakhir dari majelis hakim terkait bagaimana nanti yang akan didakwakan terhadap Putri Chandrawati dan juga untuk terdakwa Ferdi Sambo. Aya. Ya, baik. Terima kasih Esra atas laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi pengamanan dan juga antisipasi membludaknya masyarakat ini telah disiagakan oleh pihak kepolisian maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik pemirsa, kita beralih ke Makobrimob Kelapa II Depok untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Telah tergabung bersama dengan rekan Lisa Oktaviani. Selamat pagi Lisa. Lisa, bagaimana pantauan Anda dari Makobrimob? Apakah sudah ada pergerakan terhadap terdakwa Sambo yang akan menuju ke Pengadilan Negeri sidang Jakarta vonis terhadap mantan Kadif Propam Ferdi Sambo hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan beberapa waktu lalu Ferdi Sambo juga telah divonis yaitu hukuman seumur hidup. Namun pihak Ferdi Sambo mengajukan banding dan jaksa menilai bahwa perbuatan Ferdi Sambo menyatakan bersalah karena telah merencanakan pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf terhadap perbuatan Ferdi Sambo dan jaksa menilai Ferdi Sambo harus menanggung perbuatannya. Dan Ferdi Sambo juga telah mengajukan banding terhadap vonis hukuman seumur hidup dikarenakan Ferdi Sambo menilai bahwa dirinya dinyatakan tidak bersalah dan meminta kepada majelis hakim agar dibebaskan. Dan suasana terkini di tepatnya
Thomas yang melaporkan saat ini di Makobrimob Kelapa II Depok. Terpantau pada pukul 7.22 waktu Indonesia Barat tadi, satu minibus warna hijau dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah tiba. Dan juga satu, tepatnya di belakang saya, satu mobil taktis Brimob juga sudah terparkir di depan pintu gerbang. Dan hingga saat ini juga terpantau masih belum ada pergerakan. Dan rencananya pihak Ferdi Sambo nanti akan dikawal oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Jakarta Selatan dan mobil taktis dan juga dari pihak pengamanan dari Mabes Polri dan juga dari pihak Makobrimob akan berangkat pagi ini dari Makobrimob Kelapa II Depok menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke studio. Ya. Baik, terima kasih Lisa atas laporan Anda dari Brimob Kelapa II Depok. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sehari sebelum sidang pembacaan vonis Ferdi Sambo dan kawan-kawan, orang tua dari mendiang Brigadir Yosua ini bertolak ke Jakarta. Keluarga berharap Ferdi Sambo CS dihukum maksimal. Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak serta kakak mendiang Brigadir Yosua Minggu siang tiba di Bandara Sultan Taha Jambi. Mereka akan bertolak ke Jakarta untuk menghadiri langsung sidang pembacaan vonis terdakwa pembunuhan anaknya. Sidang vonis yang dibacakan oleh majelis hakim untuk para terdakwa akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai besok Senin. Tiba di Bandara Sultan Taha Jambi, ayah Yosua Samuel Huta Barat mengaku telah menyiapkan mental. Dia akan menerima apapun nantinya keputusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Namun keluarga berharap para terdakwa pembunuhan berencana terhadap anaknya divonis dengan hukuman maksimal. Pak, harapannya Pak? Harapan kita ya untuk Ferdi Sambo dan Putri itu kiranya pasal 340 hukuman maksimal. Harapan kita untuk majelis hakim. Persiapan kita yang pertama mental kita. Apapun nanti keputusan yang diberi majelis hakim, ya kita harus berlapan baik. Saat menuju ruang tunggu keberangkatan, orang tua Yosua mendapat teriakan semangat oleh pengunjung yang dibalas lambaian tangan kepada para pengunjung di Bandara Sultan Taha. Rencananya orang tua Brigadir Yosua akan berada di Jakarta hingga sidang vonis para terdakwa selesai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda iklan berikut, tetaplah bersama kami.